Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu karbohidrat, dengan anggota kelompok yaitu Rahma Lafifah dengan NIM 20035110001 dan Ahmad Qurtubi dengan NIM 20035110061. Pengertian: karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda. Meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya, karbohidrat terdiri atas unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen. Karbohidrat terdapat dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana. Jenisnya yaitu monosakarida. Ada 3 jenis monosakarida yang mempunyai arti gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Fruktosa dinamakan sebagai gula buah yang merupakan gula paling manis. Gula ini terutama terdapat dalam madu bersama glukosa dalam buah, nektar bunga, dan juga di dalam sayur. Galaktosa terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Yang kedua yaitu disakarida. Ada 3 jenis yang mempunyai arti gizi, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Gula pasir terdiri atas 99%. Sukrosa dibuat dari kedua macam bahan makanan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Maltosa atau gula malt tidak terdapat bebas di alam. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Laktosa atau gula susu hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Yang terakhir yaitu oligosakarida yang terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Yang selanjutnya yaitu karbohidrat kompleks. Yang pertama, polisakarida. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Pati merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dekstrin merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Glikogen dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, yang terutama terdapat di dalam hati dan otot. Yang kedua yaitu polisakarida non-pati atau serat. Serat mendapat perhatian karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit. Proses glikolisis. Siklus glikolisis merupakan 10 enzim yang bekerja dan berfungsi sebagai katalis di dalam sitoplasma yang terdapat pada sel eukariotik. Inti dari keseluruhan proses glikolisis adalah untuk mengkonversi glukosa menjadi produk akhir berupa pirufat. Pada proses glikolisis 1, molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon pada rantainya CHO akan 6 terpecah menjadi produk akhir berupa 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon CHO. Ketiga proses ini berjalan melalui beberapa tahapan reaksi yang disertai dengan terbentuknya beberapa senyawa antara seperti glukosa,
6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Selain akan menghasilkan produk akhir berupa molekul pirufat, proses glikolisis ini juga menghasilkan molekul ATP serta molekul NADH, 1-NADH3 ATP. Melalui proses glikolisis ini, 4 buah molekul ATP dan 2 buah molekul NADH6 ATP akan dihasilkan, serta pada awal tahapan proses akan mengkonsumsi 2 buah molekul ATP sehingga total 8 buah ATP akan dapat terbentuk. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat dari sel glikolisis. Proses ini terjadi di dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida CO2 dan hidrogen H2O. Proses tersebut mengakibatkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan, sehingga siklus Krebs merupakan proses konversi lemak dan karbohidrat glikolisis menjadi energi berupa ATP, adenosis trifosfat. Siklus Cori. Siklus Cori menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alaninadan dengan lintasan glukogenesis. Asam laktat yang disintesis oleh sel otot di lintasan glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Sekresi glukosa oleh hati pada lintasan glukogenesis kemudian diserap oleh otot untuk diubah menjadi asam laktat. Jika kedua lintasan melakukan aktivitas tinggi pada saat bersamaan, hasil akhir hidrolisis akan merupakan hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk tiap siklus reaksi. Namun, sejumlah enzim dengan kadar dan aktivitas yang berbeda dari tiap lintasan dikendalikan oleh hal tersebut tidak lagi terjadi. Lagi pula, laju lintasan glikolisis juga ditentukan oleh kadar gula darah, sedangkan laju lintasan gluconeogenesis ditentukan oleh asam laktat dan beberapa senyawa prekursor glukosa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.